Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 7 SMPN 1 Munjungan. Bertemu lagi dengan Bu Dia Septia di pembelajaran IPA pada hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bab 1 tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar itu adalah gambar seorang manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, kalau kita perhatikan lagi, terdapat berbagai sistem organ. Selain itu, pada tubuh manusia juga terdapat berbagai macam organ. Nah, di gambar tersebut, organ apa yang terlihat pada gambar layar kalian masing-masing? Ya, itu adalah hati. Nah, organ hati kalau dilihat lebih dalam lagi, itu tersusun dari beberapa macam jaringan. Nah, jaringan ini juga akan tersusun oleh beberapa sel. Sehingga tingkatan organisasi kehidupan pada makhluk hidup itu yang pertama adalah organisme, di bawahnya ada sistem organ, di bawahnya ada organ, di bawahnya lagi ada jaringan, dan yang terakhir adalah sel. Nah, sel itu adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Jadi bagian yang paling kecil dari tubuh makhluk hidup adalah sel. Sedangkan jaringan itu adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sedangkan organ adalah kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi. Sedangkan sistem organ adalah kumpulan dari beberapa macam organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Dan tingkatan yang paling tertinggi adalah organisme. Organisme merupakan makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Jadi, sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel ini ada dua jenis. Yang pertama adalah eukariot. Eukariot adalah sel yang mempunyai membran inti. Sedangkan prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Nah, contohnya sel prokariot adalah bakteri dan ganggang hijau. Sedangkan contoh sel eukariot adalah amoeba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kemudian sel ini tersusun dari beberapa bagian. Ada 4 bagian sel. Yang pertama adalah membran sel. Yang kedua adalah sitoplasma. Yang ketiga adalah inti sel. Dan yang keempat adalah organel. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel
ini fungsinya adalah untuk mengatur keluar masuk materi yang ada di dalam sel. Selain itu, fungsinya adalah untuk komunikasi sel. Bagian sel yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat mengapungnya organel sel. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang ada di dalam sel. Yang ketiga adalah inti sel. Inti sel ini merupakan tempat pusat aktivitas sel. Di dalam inti sel memiliki materi genetik, DNA, dan protein. Selain itu, fungsi dari inti sel adalah tempat reproduksi sel. Bagian sel yang terakhir adalah organel sel. Nah, organel sel ini ada 6 macam. Yang pertama adalah ribosom, yang kedua retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan badan mikro. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ribosom. Organel sel yang pertama adalah ribosom. Ribosom fungsinya adalah tempat sintesis protein sel. Organel sel yang kedua adalah retikulum endoplasma. Ini fungsinya adalah tempat sintesis protein dan lemak dan juga tempat penghubung antara inti sel dengan sitoplasma. Organel sel yang ketiga adalah badan Golgi. Badan Golgi fungsinya untuk sekresi karbohidrat dan lemak. Selain itu, fungsinya adalah membawa protein di dalam sel. Organel sel yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria fungsinya adalah tempat respirasi sel dan metabolisme sel. Selain itu, fungsi dari mitokondria adalah pusat energi di dalam sel. Kita lanjutkan. Organel sel yang kelima adalah lisosom. Lisosom ini fungsinya untuk menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian, untuk mencerna materi tak terpakai di dalam sel dan materi asing yang berbahaya. Fungsinya yang lain berperan dalam peremajaan sel. Organel sel yang terakhir adalah badan mikro. Badan mikro ini fungsinya adalah sebagai enzim pencernaan yang menetralkan racun dan juga enzim yang mengubah lemak menjadi gula. Itu adalah organel-organel sel. Nah, anak-anak, ini adalah gambar sel hewan. Jadi itu bagian-bagiannya, tempat-tempatnya seperti itu. Dan ini adalah gambar sel tumbuhan. Nah, sudah jelaskan perbedaannya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan. Nah, ada beberapa organel sel yang sama-sama terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan. Dan ada beberapa bagian atau beberapa organel yang hanya terdapat pada sel hewan saja atau pada sel tumbuhan saja. Nah, ini adalah beberapa organel sel atau bagian-bagian sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini terbuat dari selulosa tebal dan kuat. Fungsinya adalah untuk melindungi dan menjaga bentuk sel. Yang kedua adalah vakula sentral. Ini berisi cairan, protein, mineral, dan cadangan makanan.
Dan yang ketiga adalah plastida atau kloroplas. Ini adalah berisi klorofil atau zat hijau daun, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Dan bagian-bagian sel yang hanya terdapat pada sel hewan saja, ini yang pertama adalah sentrosom. Sentrosom berfungsi untuk mengatur arah saat pembelahan sel. Kemudian lisosom. Lisosom ini menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel yang sudah tua. Yang ketiga adalah flagel atau silia. Flagel ini merupakan alat gerak sel, sedangkan silia adalah alat gerak sel yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu. Selain itu untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi yang telah Budia sampaikan? Nah, semoga saja kalian paham tentang materi-materi yang Budia sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.